Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda semua. Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Dalam Injil kemarin, kita telah mendengar perkataan Yesus mengenai evaluasi kepada sesama dalam kasih persaudaraan. Dalam Injil hari ini, tema utamanya adalah pengampunan dan rekonsiliasi. Ayat 21 sampai 22. Ampunilah 70 kali 7 kali. Sebelum kata-kata Yesus tentang koreksi dan rekonsiliasi, Petrus bertanya, "Berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 7 kali?" Saudara dan saudari, angka 7 adalah bilangan yang menunjukkan kesempurnaan. Dan apa yang dikatakan Petrus mengenai 7, ini bersinonim dengan artinya selalu. Yesus menghapus segala keterbatasan yang mungkin ada untuk mengampuni. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Ia seolah-olah mengatakan, pengampunan itu tidak ada batasnya. Terus-menerus kita mengampuni. Karena tidak ada pembagian dan tidak ada pembedaan antara kasih Allah bagi kita dan kasih kita bagi sesama kita. Tugas kita adalah membalikan proses spiral kekerasan. Saudara dan saudari, untuk memperjelas jawabannya kepada Petrus, Yesus memberitahu mereka perumpamaan tentang pengampunan tanpa batas atau syarat. Ayat 23-27. Bagaimana sikap Allah?
Perumpamaan ini adalah sebuah kiasan, yaitu Yesus berbicara tentang sikap Allah. Dalam kisah yang Yesus katakan, Allah mengikuti norma-norma hukum pada waktu itu. Allah berhak membawa seorang buruh bersama seluruh keluarganya dan membuatnya tetap di penjara sampai mereka membayar hutangnya dengan menjalankan tugas mereka sebagai budak. Tetapi sebagai tanggapan atas permintaan hamba yang berhutang itu, Allah mengampuni hutang itu. Yang penting bagi kita adalah jumlahnya. 10.000 talenta. 1 talenta sama dengan 35 kg. Jadi menurut perhitungan, 10.000 talenta sama dengan 350 ton emas. Bahkan jika orang yang berhutang itu dan keluarganya bekerja seumur hidup mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan 350 ton emas. Perhitungan ekstrim dibuat dengan sengaja. Artinya saudara-saudari, hutang kita di hadapan Allah tidak terhitung jumlahnya dan tidak terbayarkan. Lalu ayat 28 sampai 31, bagaimana sikap buruh? Segera setelah ia keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang berhutang kepadanya 100 dinar. Lalu ia mencekik lehernya dan mengatakan kepada hamba itu, "Bayarlah hutangmu." Hamba itu berhutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar adalah gaji 100 hari kerja. Ada yang memperkirakan sejumlah 30 gram emas. Saudara dan saudari, tidak ada perbandingan antara keduanya. Tetapi hal ini membuat kita memahami sikap buruh. Allah mengampuni dia 350 ton emas dan dia tidak dapat mengampuni 30 gram emas. Dia tidak mengampuni temannya itu, tetapi justru dia meminta kepada temannya untuk membayar hutangnya dan menempatkan temannya di penjara sesuai dengan norma hukum pada waktu itu sampai temannya itu sanggup membayar hutangnya. Saudara dan saudari, hal ini merupakan sikap yang tidak manusiawi. Melihat apa yang terjadi, para hamba lainnya sedih dan melaporkan kepada tuan mereka segala sesuatu yang telah terjadi. Kita juga pasti akan melakukan hal yang sama seperti pelayan-pelayan tadi. Ayat 32 sampai 35. Bagaimana sikap Allah? Kemudian majikan itu memanggil pria itu dan mengatakan kepadanya, "Hai hamba yang jahat, aku sudah memaafkan semua hutangmu karena engkau memohon padaku. Apakah engkau tidak merasa kasihan pada sesama hambamu seperti aku kasihan pada engkau?" Dan dengan marah, sang majikan menyerahkan dia kepada para penjaga sampai dia membayar semua hutangnya. Saudara dan saudari terkasih, di hadapan kasih Allah yang mengampuni secara cuma-cuma utang kita sebesar 350 ton emas adalah lebih dari cukup bahwa kita hendaknya juga mengampuni saudara kita yang memiliki hutang kecil sebesar 30 gram emas. Pengampunan Allah tiada batasnya. Satu-satunya batas adalah bagaimana kita sendiri mau mengampuni saudara-saudari kita. Saudara dan saudari, inilah yang kita katakan dan mohonkan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara dan saudari, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita mohon bantuan Allah, agar kita punya kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di
dia.